Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harapkan kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bu Guru akan memperkenalkan diri. Mungkin di antara kalian belum mengenal Bu Guru. Ya, Bu Guru namanya adalah Irian Deningsi. Bu Guru tinggalnya di Asa 9. Nah, Bu Guru sebenarnya basicnya adalah guru bahasa Indonesia, tetapi Bu Guru di sekolah SMP Negeri 2 Arso mengajar seni budaya di kelas 7 dan kelas 8. Oke, anak-anak, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran. Nah, kita masuk dalam bab yang pertama. Nah, bab pertama kita akan belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, yang dimana menggambar itu termasuk dalam seni rupa ya. Jadi anak-anak mungkin tahu semua ya. Jadi seni itu dapat terbagi menjadi beberapa macam ya, atau bercabang-cabang ya. Salah satunya adalah seni rupa. Nah, dalam menggambar, nah mungkin kalian sudah tidak asing lagi apa sih itu menggambar, apa sih itu gambar ya anak-anak ya. Karena apa? Karena kalian dari kecil, dari kalian masuk PAUD, TK, SD sudah diajarkan mengenai menggambar atau melakukan menggambar. Nah, gambar, apa sih itu gambar? Ya, jadi gambar itu merupakan sebuah bahasa yang sangat universal. Nah, yang dimana bahasa universal ini dikatakan bahwa sudah dikenal sejak zaman purba dulu, sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi pada masa dulu ya, anak-anak, alat komunikasinya itu mereka menggunakan gambar, dan bahkan alat komunikasi dengan leluhur saja dia menggunakan gambar. Nah, selain itu gambar itu merupakan sebuah keberkahan dan perlindungan bagi masyarakat purba dulu. Nah, selain itu menggambar juga adalah sebuah hal yang dimana dapat memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, itu gambar ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah menggambar. Nah, menggambar itu adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Ya, jadi simpelnya itu begini anak-anak ya. Kalau gambar itulah hasilnya, kalau menggambar itu adalah aktivitasnya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah pengertian menggambar berdasarkan makna kata. Nah, kita bongkar satu persatu ya. Nah, gambar itu apa sih itu gambar? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar itu adalah tiruan gambar. Nah, yang dapat berupa orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan media lainnya, dan bisa dikatakan juga bahwa lukisan ya. Nah, mari kita bongkar ya, mari kita sebutkan satu persatu apa perbedaan gambar dan lukisan. Ya, jadi anak-anak, gambar itu adalah istilah umumnya, tidak spesifik seperti menggambar, ya. Sedangkan kalau lukisan itu dapat mengandung gambar tetapi bukan hasil produk menggambar. Nah, itu perbedaannya, ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengertian menggambar menurut para ahli. Nah, di sini ada beberapa para ahli ya anak-anak ya. Yang pertama adalah Sumanto pada tahun 2006 di halaman 13 dalam bukunya ya. Dalam bukunya ialah dia mengatakan bahwa menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena. Nah, pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas, atau dinding. Nah, yang kedua adalah menurut Afandi dalam Saiful Haq di tahun 2008 di halaman 2 ia mengatakan bahwa menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan, angan-angan,
ataupun suatu pernyataan perasaan, ekspresi, dan pikiran yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah menurut Padja Sujana dan kawan-kawannya. Di tahun 2001, di halaman 1, ia mengatakan bahwa menggambar dikenal juga dengan istilah menggambar alam benda. Menggambar itu seakan-akan memindahkan benda ke dalam sebuah bidang gambar tanpa adanya suatu perubahan. Ya, jadi anak-anak, menurut para ahli itu sebenarnya banyak pengertiannya. Tetapi di sini Bu Guru hanya menyebutkan 3 saja. 3 ya. Jadi mungkin di antara kalian jika mau lebih mengetahui lebih spesifik definisi dari menggambar menurut para ahli, kalian bisa searching di internet. Begitu banyak sekali ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam menggambar. Nah, jadi dalam menggambar juga itu terdapat unsur-unsurnya ya anak-anak. Nah, unsur yang pertama adalah titik. Nah, unsur dalam menggambar yang paling pertama dan utama adalah titik. Nah, titik merupakan bagian paling kecil dan awal untuk membuat bentuk-bentuk serta mendapatkan ide dalam menggambar. Selain itu, segala sesuatu dalam menggambar selalu diawali dengan titik. Nah, dalam menggambar juga terdapat teknik yang hanya dengan menggunakan sekumpulan titik. Nama teknik tersebut adalah pointillis. Nah, nanti kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya mengenai teknik-teknik dalam menggambar. Salah satunya adalah teknik ini, teknik pointillis ya. Oke, yang kedua adalah garis. Nah, garis ini adalah proses lanjutan dari titik. Dapat dikatakan juga garis merupakan kumpulan titik-titik yang bersatu dan memanjang. Menurut arti lain, garis merupakan goresan panjang yang berbentuk pada sebuah media. Beberapa sifat garis diantaranya adalah panjang, pendek, lurus, horizontal, vertikal, tipis, melengkung atau kurva, halus, dan lainnya. Ya, itu garis ya, anak-anak. Kita lanjut. Yang ketiga adalah bentuk. Nah, secara umum bentuk adalah sebuah penamaan yang diberikan kepada gabungan garis atau titik yang diciptakan karakteristik tertentu. Nah, contoh-contoh bentuk antara lain lingkaran, persegi, segi lima, elip, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan lain-lain. Dalam menggambar, bentuk dapat diartikan sebagai penglihatan secara 2 dimensi. Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah gambar piramida, maka bentuk yang kita lihat adalah bentuk segitiga, ya. Begitu ya, anak-anak ya. Lanjut, yang keempat adalah warna. Untuk memberikan kesan perasaan yang lebih mendalam, biasanya para pelukis atau seniman 2 dimensi akan menambahkan warna pada karyanya. Warna dapat memberikan perasaan seperti marah, yang biasanya identik dengan merah, sedih, biru, ceria, identiknya seperti kuning, terus kemudian menyegarkan yang identiknya berwarna hijau. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Unsur selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur adalah keadaan atau sifat permukaan pada gambar. Nah, sifat tersebut dapat berupa halus, kasar, licin, maupun kusam. Nah, tekstur dibedakan menjadi 2, yaitu tidak asli atau maya, dan asli, yaitu dapat disentuh. Nah, tekstur yang digunakan dalam menggambar bersifat maya, yang artinya gambar dapat dirasakan sifat permukaannya hanya dengan lihat, ya. Nah,
Contohnya nih, kalian mau menggambar meja misalnya. Nah, kalian punya permukaan mejanya itu kalian buat misalnya dia punya kayunya sedikit lubang-lubang. Nah, tidak mesti harus kalian lubang-lubang kertasnya ya, tetapi kalian buat seakan-akan memang kalau kita sentuh itu teksturnya adalah kasar atau ada berlubangnya permukaan meja tersebut, meskipun hanya sebuah gambaran saja. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya tekstur yang terakhir, unsur yang terakhir adalah gelap terang. Nah, gelap terang ini merupakan bentuk lanjutan dari warna yang memberikan kesan adanya cahaya. Dengan menambahkan unsur gelap terang, maka akan menambahkan juga kesan yang diberikan pada gambar tersebut. Dan gambar tersebut dapat terlihat lebih menarik dan realistis. Oke, cukup sampai di situ. Apakah kalian semua paham? Oke, jika kalian kurang paham, kalian boleh komen atau kalian boleh inbox dan WA Bu Guru. Ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Guru akan memberikan kalian tugas. Tugas yang pertama adalah cobalah kalian merangkum materi yang telah kalian baca, yang Bu Guru sudah bagikan materinya kepada kalian, ataupun kalian telah dengar dari penjelasan Bu Guru di dalam video ini. Nah, yang kedua adalah kalian simpulkan definisi menggambar menurut Anda sendiri. Jadi, Bu Guru harapkan di sini kalian benar-benar ini adalah pemahaman kalian mengenai menggambar. Bukan kalian ambil dari Google atau bahkan kalian menyalin dari materi ya. Begitu ya anak-anak. Bu Guru tidak menekan kalian untuk bahasanya baku, akan tetapi kalau kalian bisa baku lebih bagus, dan kalian bisa juga menggunakan bahasa kalian sendiri asalkan kalian paham mengenai menggambar. Oke, cukup sampai sekian pembelajaran kita. Mungkin kita akan lanjut di lain waktu. Jika ada salah-salah kata, Bu Guru minta maaf dan semoga bermanfaat, dan kalian harus tetap lebih semangat meskipun belajarnya di rumah, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku.